Nah, kenapa melayani di NTT? Saya sudah melayani di NTT dari 9 tahun yang lalu gitu. Jadi masyarakat NTT itu bagi saya seperti rumah. Ini rumah kedua saya. Baik Ibu Jen, ya, ini kondisi saat ini PSI ini kan punya satu kursi. Artinya untuk membangun koalisi ini cukup berat, membangun tanda kutip ini cukup berat. Ini 6 kursi ini kan kita belum ada PKPU terbaru nih. Kita masih PKPU lama ini, kita tidak tahu apakah pakai yang sekarang atau pakai yang terbaru. Pakai yang terbaru. Otomatis ada koalisi nih. Seperti apa nih Ibu membangun koalisi dengan partai-partai lain ini? Oh, tentu saja semua komunikasi kita lakukan. Terutama prioritasnya adalah Koalisi Indonesia Maju. Dan kami PSI dengan PAN itu satu koalisi. Kami ada 6 kursi, PAN ada 4 ya. 4 kursi di provinsi itu sudah 10. Untuk mengusung satu paket itu perlu 13. Nah, tentu saja kami ada komunikasi-komunikasi lain juga dengan partai lain, terutama dengan Koalisi Indonesia Maju. Apakah koalisi di Pilpres ini akan berlanjut juga di Pilgub nih? Kemungkinan besar pasti berlanjut. Hanya saja mungkin kalau di daerah ada diskresi-diskresi khusus untuk membuka diri juga dengan koalisi yang bukan Indonesia Maju. Ibu Jan, ini melihat NTT saat ini seperti apa menurut Ibu Jan? Melihat NTT sekarang Saat ini seperti apa? Saat ini? Ya, pendidikan, kesehatan maupun tadi ekonomi. 3 bidang ini. Saya bisa bicara langsung karena saya ini adalah pemberi beasiswa untuk mahasiswa. Mahasiswa saya ada 73 orang yang saya berikan beasiswa secara langsung. Kemudian juga masalah pendidikan itu masih banyak yang perlu diubah, saya tahu persis. Masalah kesehatan masih perlu diubah, tapi yang paling penting adalah masalah kemiskinan yang tadi Bapak sebut ya. Yeah. Akar dari segala masalah itu ya memang menurut saya kemiskinan. Stunting dari kemiskinan, kejahatan dari kemiskinan, gak bisa dapat akses pendidikan juga karena kemiskinan. Yang paling utama adalah kita tangani masalah kemiskinan itu. Ibu Jan, ini berkembang isu-isu di luar bahwa ini Ibu Jan datang dari luar nih. Datang dari luar kemudian mau memimpin NTT. Ini kira-kira bagaimana respon Ibu terhadap isu ini? Itu biasa buat saya. Saya tidak datang dari luar. Ya, sama-sama masih Indonesia. Saya sudah di NTT itu dari tahun 2015 sebenarnya. Kenapa tahun 2015? Karena tahun 2012 itu saya baru pulang dari Amerika. 2013 pelayanan di Papua, 2015 pelayanan di NTT. Jadi bukan orang baru. Saya COVID di sini, saya seroja juga di sini, saya tidak bisa pulang. Jadi dari situ kita berlanjut melakukan pelayanan-pelayanan, tapi seperti orang pelayanan pada umumnya, biasanya apa yang tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak tahu. Baru setelah menjadi caleg kita harus tunjukkan sedikit apa yang sudah kita kerjakan untuk masyarakat yang ternyata banyak. Hanya saja mungkin masyarakat perlu diperkenalkan begitu. Jadi saya bukan orang baru untuk NTT. Ibu sendiri kenapa mendaftar sebagai wakil? Kenapa saya mendaftar sebagai wakil? Karena saya merasa kita cukup tahu diri gitu ya. Kami PSI punya 6 kursi, ada partai-partai besar yang 9 kursi, ada partai hemat lainnya yang 7 kursi, jadi kita juga menghormati mereka. Saat ini tempat kita pas di nomor 2. Ada yang lain? Satu sih Jen, mungkin mengapa memilih NTT untuk calon wakil gubernur? Tidak daerah lain kok NTT? Tidak daerah lain ya. Kalau kita melihat politik itu seperti yang saya lihat sebagai politik pelayanan, gitu ya. Banyak kebijakan yang dilakukan di sini yang bisa mengimpact lebih banyak orang. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi wakil gubernur dari Jakarta, karena apa sih yang sebenarnya perlu ditolong dari Jakarta itu? Jakarta sudah punya segalanya. Begitu. Nah, kenapa melayani di NTT? Saya sudah melayani di NTT dari 9 tahun yang lalu gitu. Jadi masyarakat NTT itu bagi saya seperti rumah. Ini rumah kedua saya. Gitu. Makanya saya maju dari sini. Ibu, total sudah berapa partai yang datang? Hari ini, Dan juga sebelum-sebelumnya. tentunya saya mulai dari pendaftaran di PSI karena itu rumah sendiri. Kemudian tadi kami bertemu PKB dan yang ketiga PAN. Tidak banyak. Akan berlanjut lagi. Rencananya berapa Pak? Paling banyak 5. Paling banyak. Kali 2 nanti bagaimana? Hari Senin saya akan bertemu dengan PDIP. Kemudian berikutnya mungkin Gerindra ya. Tapi belum dijadwalkan.
Pas. Sip. Ayo kita foto bersama dulu. Oh iya. Foto bersama. Oke.